Perkenalkan, nama saya Ahda Rinang Amin dengan NIM 23115310003 dari jurusan Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Video ini saya buat untuk menjelaskan proyek saya pada mata kuliah Desain Web untuk kelengkapan ujian tengah semester mata kuliah terkait, yakni mata kuliah Desain Web. Sebelum saya menjelaskan mengenai proyek saya akan menjelaskan tentang Desain Web. Desain web adalah istilah mengenai desain visual yang diterapkan kepada media digital, yakni website. Desain ditujukan untuk pengembangan dan styling informasi di internet untuk menyediakan fitur konsumen high-end dan memberikan kualitas estetika. Desain web lebih menekankan fitur fungsionalitas dari situs web serta desain posisi web sebagai semacam desain grafis. Secara tidak langsung, desain web ini lebih fokus kepada tampilan tanpa menghilangkan fungsi utama dari website yang sedang didesain. Struktur utama dari desain web ada 3, yakni HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk membuat website yang sempurna, ketiga struktur ini harus ada dalam website tersebut. Sederhananya, fungsi dari masing-masing struktur tersebut adalah HTML sebagai kerangka dari website tersebut, CSS untuk styling dan menambah unsur estetika kepada website, dan JavaScript untuk mengatur behavior dan interaksi dengan pengguna. Jika struktur desain web ini dianalogikan kepada manusia, HTML sebagai kerangka atau tulang, dan CSS sebagai kulit atau tampilan dari manusia, dan JavaScript sebagai otak dan sistem syaraf. Masuk ke struktur yang pertama, yaitu HTML. HTML sendiri adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markup standar untuk membuat dan menyusun halaman dan aplikasi web. Biasanya, penggunaan umum HTML adalah untuk menyusun bagian paragraf, heading, dan bagian lain pada halaman web seperti teks, link, dan lain sebagainya. Tapi, meskipun bahasa HTML tersusun seperti coding, perlu diketahui bahwa HTML bukanlah bahasa pemrograman, karena HTML tidak bisa memberikan fungsi yang dinamis seperti bahasa pemrograman yang pada umumnya. Pada HTML, masing-masing halaman tersusun dari serangkaian teks yang tersusun untuk membentuk sebuah halaman website. Teks tersebut membuat hierarki yang menyusun konten sehingga menjadi bagian paragraf, heading, dan blok konten lainnya. Pada HTML, teks tersebut terbagi menjadi 2. Yang pertama ada block level dan inline text. Untuk block level, ini adalah teks yang harus dimiliki pada setiap dokumen HTML. Teks block level yang pertama adalah HTML, sebagai elemen level tertinggi yang menyertakan setiap halaman HTML. Lalu selanjutnya adalah tag head, yang menyimpan informasi meta seperti judul dan charset halaman. Dan yang ketiga adalah tag body, yang melampirkan semua konten yang akan muncul pada halaman website. Selanjutnya adalah tag inline. Tag inline pada dokumen HTML berfungsi untuk memformat bagian-bagian yang dibutuhkan oleh website, seperti teks, hyperlink, gambar, dan lain sebagainya. Pada proyek saya, seperti yang dilihat pada layar, saya menggunakan berbagai teks seperti div untuk membagi-bagi bagian dalam website, UL untuk unordered list, P sebagai teks paragraf, A sebagai hyperlink, dan IMG untuk menampilkan gambar. Selain itu, ada tag font sebagai form yang bisa diisi oleh pengguna pada website. Struktur desain web kedua adalah CSS. CSS sendiri adalah singkatan dari Cascading Style Sheets. Adalah bahasa gaya yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman web. Dengan menggunakan CSS, kita bisa menentukan warna, ukuran font, tata letak, dan berbagai aspek visual lainnya dari sebuah halaman web. Sintaks dasar dari CSS terdiri dari yang pertama adalah selektor. Selektor menentukan elemen HTML mana yang akan diberi gaya. Selektor dapat memanggil elemen ID, kelas, atribut, pseudo-class, atau descendant dari bagian-bagian HTML.
Sintaks selanjutnya adalah property, adalah atribut yang akan diatur pada elemen yang akan dipilih. Beberapa contoh properti CSS yang sering digunakan seperti font family untuk mengatur jenis font size, besar teks, background color, margin, display, position, dan lain sebagainya. Sintaks selanjutnya adalah nilai atau value. Nilai ini adalah nilai yang akan diberikan pada properti. Terdapat 3 cara untuk menambahkan HTML ke CSS. Yang pertama adalah CSS inline. Dengan cara gaya CSS ditulis langsung di dalam elemen HTML menggunakan atribut style. Selanjutnya CSS internal. Gaya CSS ditulis di dalam tag head di dokumen HTML di antara tag style. Dan CSS eksternal. Gaya CSS ditulis dalam file terpisah dengan ekstensi CSS dan dihubungkan dengan dokumen HTML menggunakan tag link. Pada CSS, terdapat konsep dasar tata letak yang disebut sebagai box model. Dalam box model, terdapat bagian-bagian seperti konten yang berisi konten sebenarnya seperti teks atau gambar, padding yang berarti jarak antara konten dengan batas dalam kotak, border, garis batas yang mengelilingi konten dan padding, dan margin, jarak antara batas luar kotak dengan elemen lain di sekitarnya. Dengan mengatur nilai-nilai margin, padding, dan border, kita dapat mengatur ukuran, posisi, dan jarak antar elemen dengan presisi. Selanjutnya, dalam CSS terdapat konsep penting lainnya yaitu positioning. Positioning adalah properti CSS yang sangat penting untuk mengatur letak elemen HTML secara lebih presisi. Dengan menggunakan properti position, kita dapat mengontrol di mana sebuah elemen ditempatkan dalam halaman web. Nilai-nilai dari properti position diantaranya, yang pertama adalah static, yang digunakan untuk sebagian besar elemen yang mengikuti aliran normal dokumen, yaitu dari atas ke bawah. Selanjutnya relatif, untuk melakukan penyesuaian posisi yang sederhana, disesuaikan terhadap posisi awal dari elemen. Selanjutnya nilai absolut, untuk membuat elemen yang sepenuhnya keluar dari normal flow dan diposisikan secara absolut. Selanjutnya ada fix, untuk membuat elemen yang tetap pada posisi yang sama saat halaman di-scroll. Dan nilai yang terakhir adalah sticky. Sticky membuat elemen yang berubah dari relatif menjadi fix saat mencapai titik tertentu. Dalam penulisan dokumen CSS, terdapat teknik yang dinamakan CSS modus. CSS modus adalah sebuah teknik penulisan CSS yang memungkinkan kita untuk menulis style yang sangat spesifik untuk komponen-komponen yang kita buat. Dengan CSS modus, kita dapat menghindari konflik nama kelas yang sering terjadi ketika kita menulis CSS secara global. CSS modules dibutuhkan agar tidak terjadi konflik nama kelas dan menambahkan modularitas, reusabilitas, dan skalabilitas kepada dokumen CSS yang kita buat. Dalam pengembangan website, terdapat teknologi yang dinamakan Progressive Web Apps atau PWA. PWA adalah sebuah aplikasi web yang dibangun dengan teknologi web modern dan dioptimalkan untuk memberikan pengalaman pengguna yang mirip dengan aplikasi native. Karakteristik utama dari PWA adalah 1. PWA dapat menyesuaikan tampilan dan fungsionalitasnya dengan berbagai ukuran layar, baik itu desktop, tablet, maupun smartphone. Kedua, PWA dapat berfungsi meskipun perangkat tidak terhubung ke internet berkat fitur caching pada Service Worker. Ketiga, PWA memberikan pengalaman seperti aplikasi, seperti dapat ditambahkan ke home screen perangkat, memiliki ikon aplikasi, dan dapat bekerja secara full screen. 4. PWA dapat mengirimkan notifikasi push ke perangkat pengguna seperti aplikasi natif. Dan yang terakhir, untuk memastikan keamanan data pengguna, PWA harus diakses melalui HTTPS. Komponen-komponen utama dari PWA adalah yang pertama Web App Manifest, yang kedua Service Worker, dan yang ketiga HTTPS. Mengubah website menjadi PWA melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, menambahkan file manifest.json. File manifest.json sendiri adalah file konfigurasi yang mendefinisikan bagaimana PWA muncul di perangkat pengguna. Langkah-langkahnya, buat file manifest.json di root directory proyek, lalu isi dengan informasi seperti nama aplikasi, nama lengkapnya, ikon, tema, warna,
dan star URL pada file manifest.json. Selanjutnya, tambahkan tautan ke file manifest.json di dalam bagian head di seluruh file HTML. Langkah kedua adalah implementasikan service worker. Service worker adalah skrip JavaScript yang berjalan di latar belakang dan berfungsi untuk caching, pengelolaan permintaan jaringan, dan kemampuan offline. Langkahnya, buat file service worker.js di root project, lalu daftarkan service worker di JavaScript utama app.js. Langkah selanjutnya, implementasi caching strategis di service worker. Service worker akan meng-cache aset-aset statis sehingga aplikasi dapat diakses lebih cepat dan offline. Selanjutnya, tambahkan fitur offline. Sebelum menambahkan fitur offline, buat halaman offline HTML untuk dibuka pada saat jaringan tidak ada. Service worker akan memanggil offline HTML ketika jaringan gagal atau pengguna offline. Selanjutnya, hosting website di server HTTPS karena service worker hanya berjalan di lingkungan yang aman. Setelah website di hosting, lakukan pengujian terhadap website yang sudah diimplementasikan PWA. Sekian presentasi saya mengenai proyek desain web yang telah saya buat. Kesimpulannya, desain web adalah istilah mengenai desain visual yang diterapkan kepada media digital website yang ditujukan untuk pengembangan dan styling informasi. Salah satu teknologi website adalah PWA. Keuntungan dari menggunakan PWA ini adalah pengalaman pengguna yang lebih baik, pemasangan yang mudah, biaya pengembangan yang rendah, perawatan yang lebih mudah, dan jangkauan yang lebih luas. Sekian video saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.